Menteri Perhubungan Budi Karya hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan ini, Menteri Perhubungan meminta pendampingan dari KPK dalam proyek LRT dan Jembatan Timbang. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK Oktober 2016 terhadap 3 PNS di Kementerian Perhubungan lalu menjadi pelajaran bagi Kementerian Perhubungan untuk membuat sebuah sistem yang lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers dengan Ketua KPK Agus Raharjo Senin 13 Maret 2017 di kantor KPK. Saat ini Kementerian Perhubungan dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek strategis nasional yang berbiaya besar. Kementerian Perhubungan meminta bantuan pendampingan kepada KPK dengan harapan tidak adanya kebocoran proyek. Dalam kerjasama ini ada 2 proyek yang akan dijadikan percontohan, yaitu proyek LRT yang sedang berjalan dan proyek Jembatan Timbang Pulau Jawa. Saya minta saran soal pendampingan atau pencegahan. Dalam diskusi kita minta nanti BPK untuk mengaudit dan hasil audit itu nanti juga akan kami laporkan kepada BPK seperti apa. Untuk mengetahui lebih lengkap apa saja yang dibicarakan Menteri Perhubungan dengan pimpinan KPK, kita langsung tanya koresponden kami Arya Dita Utama di kantor KPK Jakarta. Dito, selamat sore. Dito, apa saja penekanan yang dibahas antara Budi Karya Sumadi dan juga Ketua KPK Agus Raharjo? Ya, halo, selamat sore Rian. Memang tadi hasil pertemuan dari Menteri Perhubungan dan juga pimpinan KPK sendiri adalah untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Perhubungan, dan proyek-proyek ini berbiaya sangat besar. Tadi memang di dalam perbincangan yang tadi dilaksanakan tadi siang tersebut memang ada 2 proyek percontohan yang akan yang diminta oleh Kementerian Perhubungan untuk dikawal oleh KPK, yaitu yang pertama adalah proyek Light Rail Transit atau LRT yang dikembangkan di sejumlah kota, tapi saat ini baru 2 kota, yakni di Palembang dan sekitar Jabodetabek. Tapi kemudian juga ada proyek satu lagi, yaitu proyek Jembatan Timbang di Pulau Jawa itu sendiri. Nah, memang alasan mengapa Kementerian Perhubungan datang ke KPK untuk meminta dibantu untuk pengawasan dalam proyek ini adalah karena berkaca kepada kejadian bulan Oktober tahun 2016 di mana pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang yang berhasil ditangkap di kantor Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan praktek pungutan liar terhadap sejumlah pihak untuk mengurus sejumlah izin. Dan memang dari pada saat operasi tangkap tangan tersebut pihak kepolisian telah berhasil mengamankan uang tunai sekitar 95 juta dan uang tabungan senilai 1 miliar itu sendiri. Dan untuk kedua proyek ini sendiri, proyek LRT dan proyek Jembatan Timbangan memang memiliki anggaran yang cukup besar. Misalnya untuk LRT sendiri untuk wilayah Jabodetabek tahap 1 yang meliputi daerah Bekasi Timur, Cawang, Kuningan, Duku Atas, Cibubur, dan Cawang itu mencapai 2,7 triliun rupiah. Sedangkan yang di Palembang lebih besar lagi, yakni sebesar 10,09 triliun rupiah. Untuk itu pihak Kementerian Perhubungan sendiri akan meminta kepada Badan Pengawas Keuangan untuk melakukan audit. Nanti hasil audit tersebut akan diberikan kepada KPK untuk dilakukan misalnya pemeriksaan apakah ada indikasi korupsi apa tidak. Selain itu memang juga tadi Ketua KPK Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dia berharap bahwa penyelenggarakan proyek-proyek yang diselenggarakan di sejumlah kota ini dapat berlangsung lebih efisien dan dapat memotong jumlah tahapannya, misalnya dari 3 tahap menjadi 2 tahap dan berlangsung dengan lebih efisien sehingga dapat mengurangi juga beban anggaran yang perlu dikeluarkan oleh negara. Begitu, Rian. Baik, apakah dari hasil pertemuan tadi juga membahas sejumlah kesepakatan lain, tidak hanya terbatas 2 proyek tadi, yaitu proyek pembangunan LRT dan juga Jembatan Timbang, mungkin juga sejumlah proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan tol, seperti itu, Dito? Memang terkait itu memang tidak terlalu dibahas. Tadi memang yang disinggung tadi di dalam pertemuan tersebut adalah proyek LRT yang dikembangkan di sejumlah kota di beberapa wilayah Indonesia dan juga Jembatan Timbang di Pulau Jawa itu sendiri. Tapi memang satu hal usulan yang disampaikan oleh KPK sendiri adalah kepada Kementerian Perhubungan adalah untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam Kementerian Perhubungan itu sendiri. Karena memang berkaca kepada misalnya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menangkap sejumlah oknum yang terduga melakukan praktek pungutan liar. Untuk itu maka pihak KPK sendiri menganjurkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat melaksanakan proyek tender ini ataupun proyek-proyek lain ataupun juga merubah sistem kerja di dalam Kementerian Perhubungan sendiri agar lebih bersifat transparan dan juga akuntabel. Begitu, Rian.
Baik, Arya Dita Utama, setidaknya saya menangkap satu poin bahwa akuntabel dan juga cara kerja yang lebih transparan ditekankan dalam sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Indonesia, khususnya yang di bawah Kementerian Perhubungan. Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia, selamat bertugas kembali.